kita membahas bagaimana proses pembentukan bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Apa itu fonem? Bunyi bahasa atau fonem merupakan unsur paling dasar dalam sistem bahasa lisan. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang memiliki fungsi pembeda makna. Sebagai contoh, perbedaan bunyi P dan B dalam kata paku dan baku menyebabkan perbedaan makna. Oleh karena itu, bunyi bahasa memegang peranan penting dalam komunikasi manusia, khususnya dalam bahasa Indonesia. Proses terjadinya bunyi bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme fisiologis yang melibatkan beberapa organ tubuh manusia. Proses ini diawali dari sistem pernapasan, tepatnya paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai sumber tenaga dalam pembentukan bunyi bahasa. Ketika manusia berbicara, udara dari paru-paru didorong ke atas melalui saluran pernapasan menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara yang keluar dari paru-paru kemudian melewati laring. Di dalam laring terdapat pita suara, yaitu dua selaput elastis yang dapat membuka dan menutup. Pita suara memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan apakah bunyi yang dihasilkan termasuk bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara. Jika pita suara bergetar akibat aliran udara, maka akan dihasilkan bunyi bersuara, seperti bunyi B, D, dan G. Sebaliknya, jika pita suara tidak bergetar, maka bunyi yang dihasilkan termasuk bunyi tak bersuara, seperti P, T, dan K. Setelah melewati pita suara, udara selanjutnya masuk ke rongga mulut dan rongga hidung. Pada tahap inilah bunyi bahasa dibentuk secara spesifik. Bentuk bunyi yang dihasilkan sangat bergantung pada posisi dan gerakan alat ucap manusia, seperti lidah, bibir, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Perubahan kecil pada posisi alat ucap dapat menghasilkan bunyi yang berbeda, meskipun sumber udara dan pita suara tetap sama. Contoh, perubahan posisi lidah dapat menghasilkan bunyi vokal yang berbeda. Selain itu, adanya penyempitan atau penutupan aliran udara di rongga mulut akan menghasilkan bunyi konsonan. Dengan demikian, proses pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerjasama antara sistem pernapasan, sistem fondasi, dan sistem artikulasi. Dalam kajian fonetik, proses ini disebut sebagai proses artikulatoris, yaitu cara manusia menghasilkan bunyi bahasa secara fisik. Pemahaman terhadap proses ini sangat penting, terutama dalam pembelajaran bahasa, karena dapat membantu seseorang mengucapkan bunyi bahasa dengan tepat dan jelas. Kesalahan dalam pengucapan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia dihasilkan melalui proses sistematis, dimulai dari aliran udara dan paru-paru, getaran pita suara, hingga pembentukan bunyi oleh alat ucap manusia. Proses inilah yang memungkinkan manusia berkomunikasi secara lisan dengan efektif. Setiap tahap ini harus optimal agar komunikasi lisan berjalan lancar. Bunyi fonem terbagi menjadi dua, yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal merupakan salah satu jenis bunyi bahasa yang sangat penting dalam bahasa Indonesia. Bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Artinya, udara yang keluar dari paru-paru dapat mengalir bebas melalui rongga mulut tanpa terhalang oleh alat ucap. Karena sifatnya yang terbuka, bunyi vokal umumnya terdengar lebih jelas dan lantang dibandingkan bunyi konsonan. Dalam bahasa Indonesia, bunyi vokal terbagi menjadi 5 bunyi vokal utama, yaitu A, I, U, E, dan O. Bunyi vokal A dihasilkan dengan posisi mulut terbuka lebar dan lidah berada pada posisi rendah. Bunyi ini merupakan bunyi vokal yang paling terbuka dan mudah diucapkan. Bunyi A sering ditemukan dalam berbagai kata bahasa Indonesia dan menjadi unsur penting dalam pembentukan suku kata.
Bunyi vokal I dihasilkan dengan posisi lidah tinggi di bagian depan rongga mulut, sedangkan bibir berada dalam posisi agak menyempit. Bunyi vokal U dihasilkan dengan posisi lidah tinggi di bagian belakang rongga mulut dan bibir membulat. Bunyi U tergolong vokal belakang dan memiliki karakter bunyi yang lebih mendalam. Bunyi vokal E dan O. Bunyi vokal E dihasilkan dengan lidah berada di posisi tengah ke depan, sementara bunyi vokal O dihasilkan dengan lidah berada di posisi tengah ke belakang serta bibir yang agak membulat. Bunyi vokal E dan O sering muncul dalam kata-kata bahasa Indonesia dan berperan penting dalam membedakan makna. Keberadaan bunyi vokal sangat penting karena hampir setiap kata dalam bahasa Indonesia mengandung bunyi vokal. Bunyi vokal berfungsi sebagai inti suku kata dan memungkinkan bunyi konsonan diucapkan dengan jelas. Tanpa bunyi vokal, rangkaian bunyi konsonan akan sulit diucapkan dan dipahami. Bunyi konsonan dan peran alat ucap manusia. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan pada aliran udara. Hambatan ini terjadi karena adanya kontak atau pendekatan antara satu alat ucap dengan alat ucap lainnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat banyak bunyi konsonan seperti P, B, T, D, K, G, M, S, R, dan L. Perbedaannya, bunyi konsonan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain tempat artikulasi dan kekuatan pita suara. Tempat artikulasi berkaitan dengan bagian alat ucap yang terlibat, sedangkan cara artikulasi berkaitan dengan bagaimana aliran udara dihambat. Sebagai contoh, bunyi P dan B dihasilkan dengan menggunakan kedua bibir, sehingga disebut bunyi bilabial. Perbedaannya terletak pada keadaan pita suara. Bunyi P dihasilkan tanpa getaran pita suara, sedangkan bunyi B dihasilkan dengan getaran pita suara. Bunyi T dan D dihasilkan melalui sentuhan antara ujung lidah dan gusi atas, sedangkan bunyi K dan G dihasilkan dengan bagian belakang lidah yang menyentuh langit-langit lunak. Selain rongga mulut, rongga hidung juga berperan dalam pembentukan bunyi konsonan tertentu. Bunyi M, N, dan Ng merupakan contoh bunyi konsonan nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui rongga hidung. Bunyi ini memiliki karakter sengau yang khas. Alat ucap manusia berperan dalam berbentuknya bunyi konsonan meliputi bibir, lidah, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan pita suara.